Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sering kita mendengar pernyataan bahwa Islam itu merupakan agama perang. Ya, pernyataan ini bukan tanpa dasar, karena ada begitu banyak wahyu Allah dalam Al-Quran berisi perintah kepada umat Islam untuk berperang. Inilah yang dikenal sebagai ayat-ayat perang. Ayat-ayat ini datang dari Allah. Ya, ada banyak ayat-ayat yang berisi perintah kepada kaum muslim untuk berperang. Di sini kita hanya menampilkan dua contoh saja. Misalnya, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Ini diambil dari surah At-Tahrim ayat 9. Contoh lain misalnya, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Ini diambil dari surah At-Taubah ayat 123. Pada kutipan yang pertama, perintah perang ini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan yang kedua ditujukan kepada kaum muslim. Ya. Jadi yang pertama itu wahai Nabi. Nah, ini tujuannya kepada Muhammad. Sedangkan yang kedua, wahai orang-orang yang beriman. Ini merupakan orang Islam. Ya. Sekalipun ditujukan kepada Nabi Muhammad, karena Muhammad adalah teladan agung yang harus diikuti, maka umat Islam juga wajib memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya. Nah, dua ayat ini saja mau membuktikan Islam agama perang. Namun, tak sedikit juga ulama Islam menolak pernyataan ini. Mereka melontarkan berbagai macam rasionalisasi. Karena itulah, studi Al-Quran kita kali ini membahas rasionalisasi atas ayat-ayat perang. Sebagaimana diketahui, rasionalisasi itu merupakan upaya pembenaran, membuat yang tidak benar menjadi benar, yang padahal sebenarnya adalah tidak benar. Setidaknya ada dua bentuk rasionalisasi atas ayat-ayat perang ini. Kita akan lihat satu persatu. Dalam rasionalisasi yang pertama, mereka mengatakan bahwa perang yang dimaksud itu adalah perang melawan kejahatan, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya, jadi bukan perang yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Benarkah ya rasionalisasi ini? Jelas kalau kita melihat wahyu Allah, apa yang dilontarkan ini langsung bertentangan dengan wahyu Allah dalam surah Ali Imran ayat 169 dan 195. Dalam surah ini ada dua kata kunci, yaitu gugur dan terbunuh. Ya. Jadi ketika orang berperang, dia pasti akan mengalami resiko gugur atau terbunuh. Perang melawan kejahatan juga langsung bertentangan dengan surah An-Nisa ayat 89. Di sana dikatakan, tawanlah dan bunuhlah mereka dimanapun kamu temukan. Jadi dalam berperang itu, umat Islam wajib membunuh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan dalam surah ke-26, ketika menawan orang, maka Tuhan meminta kepada kaum muslim untuk menyiksa. Dan apabila menyiksa, maka harus dilakukan secara kejam dan bengis. Nah, jadi kutipan ini
bahwa perang itu akan menimbulkan dampak kematian pada pihak umat Islam ataupun kepada pihak lawan. Umat Islam diminta untuk menyiksa. Nah, inilah yang dimaksud oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Diwajibkan atas kamu berperang padahal kamu membencinya. Ya. Kenapa membenci? Karena tidak mau mati, tidak mau membunuh, tidak mau menyiksa dengan bengis. Ya. Tapi ingat, yang kamu benci itu padahal baik bagi kamu. Apa kebaikannya? Kalau kamu mati, kamu masuk surga. Itu terungkap dalam ayat-ayat Al-Quran juga. Nah, jadi di sini tampak jelas rasionalisasi bahwa perang melawan kejahatan itu tidaklah mendasar. Rasionalisasi yang kedua, mereka mengatakan perang yang dimaksud oleh Allah itu harus ditafsir dalam konteks zaman dahulu. Ya, nah, sangat menarik kalau kita melihat Al-Quran digital, ya, Quran Kemenak.id, pada catatan kaki nomor 324 untuk surah At-Taubah ayat 29, di sana dikatakan, ayat ini dan ayat-ayat senada berlaku dalam situasi perang agama, bukan dalam situasi damai. Ya. Jadi yang dimaksud dengan ayat-ayat senada itu artinya ayat-ayat perang juga, perintah perang. Surah At-Taubah ayat 29 itu merupakan perintah perang kepada kaum muslim untuk memerangi orang Yahudi dan orang Kristen sehingga mereka sampai tunduk. Nah, jadi ini hanya berlaku dulu, tidak zaman sekarang, karena sekarang dalam situasi damai. Nah, rasionalisasi ini bukan tanpa konsekuensi, ya. Setidaknya ada dua konsekuensi yang cukup mendasar, ya. Dengan mengatakan bahwa ayat-ayat yang senada ini berlaku untuk situasi perang agama atau situasi konteks dulu, ini membuat wahyu Allah itu mati. Wahyu Allah tidak relevan lagi untuk zaman sekarang. Lantas untuk apa Allah itu menyampaikan wahyunya? Untuk apa wahyu Allah itu ditulis dalam kertas? Sama sekali tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi karena itulah, ya, beberapa umat Islam ingin menghidupkan wahyu Allah ini. Ya, supaya wahyu Allah ini tidak mati, maka mereka mulai menciptakan perang. Ya, maka tidak heran dulu kita ingat fenomena Amin Rais dengan seruannya perang Badar, atau Al-Qaeda dan ISIS dengan terorismenya. Dan tidak heran banyak umat Islam khususnya di Indonesia melihat Palestina dengan Israel ini sebagai perang agama. Karena di sanalah wahyu Allah ini menjadi relevan. Ya. Nah, ini secara tidak langsung menegaskan bahwa Islam itu adalah agama perang. Ya. Untuk menghidupkan wahyu Allah, maka diciptakanlah perang. Sehingga dengan demikian, rasionalisasi dengan mengatakan bahwa ayat perang itu harus ditafsir dalam konteks zaman dahulu, itu sama sekali tidak mendasar. Demikianlah studi Al-Quran kita tentang rasionalisasi ayat-ayat Al-Quran. Tanpa rasionalisasi tersebut sama sekali tidak mendasar. Islam tetaplah merupakan agama perang karena ia harus menghidupkan wahyu Allah. Sekian dan terima kasih.